Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Andini dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsultasi pada mata kuliah arbitrase dan alternative dispute resolution. Apa itu konsultasi? Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Lebih singkatnya, konsultasi yaitu meminta pendapat para ahli yang berkompeten atas pokok masalah yang dipersengketakan. Apa sih peran dan fungsi konsultasi itu sendiri? Menurut Marwan dan Jamie P. dalam pengertiannya menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut. Permohonan, nasihat, atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga atau konsultan terkait sengketa yang dihadapi. Lalu, apa bedanya dengan arbitrase? Nah, kalau arbitrase itu sifatnya formal. Nah, kalau konsultasi ini sifatnya informal. Terus, kalau informal berarti nggak bayar? Nggak juga. Bukan berarti karena sifatnya informal, terus kita tidak bayar. Tidak juga, jadi ya tetap bayar. Untuk masalah pembayaran, pasti itu beda-beda di setiap konsultan. Jadi di sini sudah jelas ya, kalau konsultasi itu sudah masuk ke dalam pihak ketiga. Lalu tahapan dalam proses arbitrase itu seperti apa? Nah, tahapannya itu seperti adanya suatu perjanjian, yaitu termasuk ke syarat. Perjanjian antara para pihak berisi kesediaan untuk menyelesaikan sengketa melalui pendapat mengikat dan kesediaan untuk menaati dan melaksanakan semua pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum. Kemudian, perjanjian antara pihak harus memuat yang pertama, proses pemberian pendapat mengikat menggunakan peraturan dan tata cara yang ditetapkan oleh lembaga APS. Yang kedua, terikat, tunduk, dan melaksanakan semua ketentuan dalam pendapat mengikat. Yang ketiga, membayar biaya-biaya yang diperlukan. Yang keempat, membebaskan lembaga APS dari segala tuntutan. Jadi nanti akan dicarikan atau kita mencari konsultan yang sifatnya netral kepada kedua belah pihak. Jadi nggak boleh berpihak pada satu saja. Contohnya, datang ke suatu dokter terkenal, misalnya kita ada masalah tentang obat-obatan gitu, atau datang ke tempat suatu apoteker yang terkenal, kita minta konsultasi ke mereka. Jadi kedua belah pihak itu datang untuk minta konsultasi kepada konsultan yang sama-sama mereka nggak tahu, mereka nggak kenal, dan sama-sama setuju gitu untuk melakukan konsultasi ke dokter itu atau ke apoteker itu gitu misalnya. Atau misalnya contoh lain, kita sebagai karyawan karyawan kontrak gitu ya, tiba-tiba gaji kita bulan ini tuh gak turun gitu, harusnya sudah turun, sudah jatuh tempo, tapi kok belum turun. Akhirnya kita datang nih ke bagian pihak manajemen atau HRD. Nah, terus kita tanya, kita jelasin, saya ini karyawan kontrak. Nah, selama 3 bulan. Nah, itu selama 3 bulan, terus kontrak saya habis, belum diperpanjang. Kemudian bulan berikutnya saya masih mendapatkan gaji. Dan
sampai bulan November itu masih mendapatkan gaji misalnya ya. Nah, padahal kontraknya udah habis. Misalnya kontraknya dari bulan Agustus, September, Oktober, itu udah selesai tuh harusnya kan. Nah, itu kontraknya belum diperpanjang, tapi bulan Novembernya masih dapat gaji. Lalu bulan Desembernya malah nggak dapat gaji. Akhirnya kita bertanya dong. Nah, ternyata dari pihak HRD-nya bilang, atau dari pihak manajemennya bilang, oh iya, karena kamu bukan karyawan tetap, jadi tidak digaji gitu, karena sekarang udah bulan Desember gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati nih dari perjanjian awalnya itu seperti apa. Nah, oke. Alhasil kita menuntut pun nggak bisa karena ya kontraknya cuma 3 bulan dan itu sudah melebihi batas 3 bulan kontrak itu. Tidak diperpanjang juga oleh perusahaan. Terus kemudian kita datanglah ke konsultan nih, bertanya kepada pihak konsultan. Kita jelaskan masalah kita dan pihak konsultan pasti menyarankan kedua belah pihak datang ke konsultan itu. Nanti akan diberikan saran yang benar-benar sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Artinya ya saran yang untuk kedua belah pihak agar tidak rugi dan merugikan, ya jatuhnya sih untuk solusi sih. Nah, dalam konsultasi ini pun pasti ada biaya-biaya kan. Nah, biayanya itu ya sesuai yang diperlukan. Jadi pasti setiap konsultan beda-beda. Kemudian membebaskan lembaga APS dari segala tuntutan. Jadi kita nggak boleh nuntut lembaga APS itu. Jadi harus bebas karena perjanjiannya seperti itu. Jadi kalau kita nggak menerima nih saran atau solusi dari lembaga itu, ya nggak bisa kita tuntut gitu. Atau misalnya kita pengen yang begini harus berpihak, kita nggak bisa ya. Demikian materi mengenai konsultasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.